mulut kita baca Allah, hati kita berselawat. Dibalik boleh? Boleh. Mulut kita selawat, hati kita bilang Allah. Dibulak-balik aja tuh Pak. Karena enggak ada amalan paling dahsyat kecuali bacaan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu Pak. Silakan mau coba testimoni. Kelar urusan apa aja pakai selawat. Pakai selawat. Wa min ulumika ilma lawhi wal qalami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa bil lana ma qada ya wasi'al rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين والصلاة والسلام على من نسخ دينه أديان الكفرة والطالحين وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يتمسكون شريعته الصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus guru kita yang mulia al-mukarram al-mukhtaram al-ustadz Khalid Mawardi matta'anallahu bituli hayatihi. Kita doakan selalu sehat walafiat, berkah rezeki dan ilmu beliau dunia dan akhirat. Ketua Majelis Taklim Silaturahim malam Rabu arisan Ustaz Adi, orang tua kami Bapak Haji Rokib, Bapak Aliuddin, Bapak Haji Said, Bapak Haji Ayub, dan seluruh yang hadir malam hari ini, teristimewa Ustadz Ferry Sandria. Mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pengajian, yang biasa di samping kanan saya orang tua kita Bapak Haji Arju yang malam hari ini masih kondisinya sakit, berada di Cikeas menurut kabar dari keluarga. Kita baca satu suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, sehat walafiat, bisa bertemu berkumpul bersama-sama kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi niyyati syifa was sihah wal afiyah was salamah fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bersyukur kita kepada Allah malam hari ini dengan izin takdir iradah Allah hadiahkan banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur dalam taat ibadah. Malam ini kembali bertemu kita, bertatap muka, bermuajahah, berzikir, mengirimkan doa tahlil untuk arwah-arwah orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita. Semoga kiriman doa tahlil, zikir yang kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita di alam barzah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu dan senantiasa terlimpah curahkan keharibaan alam baginda agung, baginda mulia, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
Kita berharap menjadi bagian orang-orang yang dekat dengan Nabi, para sahabat, para keluarga, orang-orang yang istiqamah dalam sunnah beliau. Berharap di dunia kita mendapatkan syafaat, di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, kembali kita mendengarkan nasihat. Mudah-mudahan masuk nasihat kita ini menjadi jalan hidayah. Ayyahdiyakallahu bika rajulan khairum minad dunya wa ma fiha. Kita mendapatkan hidayah aja dari Allah, maka dunia dan isinya insyaallah mengalahkan satu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu tsalisah qala al musannifu rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Qala wal maqalatu tsalisatu qala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu an inna iblis qaimun amamaka. Makalah yang ketiga, berkata sahabat Abu Bakar As-Siddiq, nama beliau namanya Abu Kuhafah terkenalnya. Kenapa namanya Abu Bakar? Abu Bakar ini orang yang selalu berpagi-pagi dalam kebaikan. Satu ketika Nabi tanya, sahabat, siapa yang di sini sudah menjenguk orang sakit? Kata Nabi. Sahabat Abu Bakar antara, ana ya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah takziah orang meninggal? Saya ya Rasulullah. Jadi kebaikan-kebaikan itu di pagi hari aja udah kumpul dalam diri beliau. Jadi orang yang selalu menebarkan kebaikan-kebaikan, cuma syaratnya tulus, ikhlas, tanpa ada kepentingan, tanpa pamrih, nggak pengen dibales. Kenapa? Karena balasan dari manusia dikit. Kalau balasan dari Allah ini, masya Allah, luar biasa. Nggak peduli kebaikan kita dibalas dengan kebaikan, bahkan kebaikan kita dibalas dengan keburukan. Kenapa? Karena urusan kita hanya kepada Allah, bukan sama manusia. Jadi bukroh, pagi-pagi ini udah banyak kebaikan yang beliau udah milikin. Maka disebut Abu Bakar. As-Siddiq ini gelar dari Nabi. Artinya orang yang benar. Benar. Apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi lakukan, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang Nabi alami, yang pertama membenarkan adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan terkenal dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Bagaimana banyak sahabat yang murtad, nggak percaya. Mustahil, kata sebagian orang, manusia biasa yang berjalan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, bertemu dengan para nabi, balik lagi di waktu yang sangat-sangat singkat, lailan, separuh malam. Bahkan sahabat ada yang bikinin kopi buat Nabi, kopinya belum dingin, masih hangat, Nabi udah kembali lagi. Berarti kan singkat, kilat, cepet. Nah, disitulah sahabat Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya diangkat gelar beliau As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata beliau, inna iblis qaimun amamaka. Sesungguhnya iblis itu berdiri di depan kamu, yaquduka ilal batil, menuntun iblis kepadamu. Menuntun apa? Menuntun kepada yang batil. Jadi iblis ini, kalau kita ngelihat kali ya, kalau kita ngelihat, cuman rasa itu ada, rasa itu ada, berat melakukan kebaikan tuh.
apa aja jenisnya kebaikan, pasti perasaan berat. Kenapa? Ternyata iblis ini udah siap-siap ya, agar kita ini nggak usah berbuat baik. Jadi yang jelek-jelek aja. Wan nafsa an yaminika, dan nafsu berdiri di sebelah kananmu. Jadi iblis di depan, nafsu di sebelah kanan. Mutajawizatun makana yaminika fil julusi ila makanin akhar, yaitu yang di sebelah kanan nih ya, nafsu kita nih, yang melewatkan pada tempat sebelah kananmu ketika duduk kepada tempat yang lain. Jadi kalau ada ya, kita duduk di satu tempat, maka di kanan kita ini nafsu, di kanan kita nafsu. Wal hawa an yasarika, dan hawa keinginan, hawa ini keinginan, berada di sebelah kirimu. Jadi kanan nafsu, kiri hawa, makanya hawa nafsu. Padahal yang benar nafsu sama hawa. Nafsu sebelah kanan, hawa di sebelah kiri. Ay mutazawijun makana yasarika ila makanin akhar, yaitu yang melewatkan pada tempat sebelah kirimu ke tempat yang lain. Jadi itu hawa adanya di sebelah kiri kita. Wad dunya min khalfika, dan dunia berada di belakangmu. Nah, dunia di belakang, depan iblis, sebelah kanan nafsu, sebelah kiri hawa, di belakang kita min khalfika ad-dunya, yaitu dunia. Mutajawizatun makana khalfika ila makanin akhar, yang melewatkan pada tempat di belakangmu ke tempat yang lain. Jadi dunia ada di belakang kita. Wal a'dha'a min haulik, dan anggota-anggota badan berada di sekitarmu. Jadi anggota tubuh kita ini ada di sekitar kita. Ay mutajawizatun makana haulaka ila makanin akhar, yaitu yang melewatkan pada tempat di sekitarmu ke tempat yang lain. Jadi terus aja tuh ngiringin kita, selalu ada di mana tempat, dari satu tempat ke tempat yang lain. Di depan kita iblis, di samping kanan kita ada yang namanya nafsu, di samping kiri kita ada hawa, di belakang kita dunia. Termasuk duduknya kita di tempat ini. Biasanya Pak, di majelis ini ujian iblis tuh bawa, tahu nggak, kipas, dikipasin. Tadi perasaan ngobrol kagak ngantuk kita, begitu ngaji terus aja mata rasanya ada yang gandulin. Itu iblis di ini. Kadang-kadang dia, wah ini orang kuat nih, matanya bisa melotot aja. Dia pakai jarum Pak, jarum pentol loh, pantat kita ditusuk-tusuk Pak. Kadang-kadang begini, ntar ini pantat masih sanggup, mulai nak kaki dah set lonjoran. Itu kaki kalau dia lonjoran kelar urusan dah tuh. Wal jabbaru fauqaka, nah ini dia. Dan Allah yang maha perkasa itu berada di atasmu, yakni bil qudrati la bil makan, yakni dengan kekuasaannya, bukan dengan tempat. Jadi tak bertempat, tapi dengan kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi, berarti udah kuasa Allah yang maha jabbar, yang maha perkasa, jagain kita, ngelindungin kita.
Emang bahasanya fauqoka, di atasmu, tapi bukan berarti di atas tempatnya, bukan. Ya, itulah kemahakuasaan Allah. Listihalihi alaihi ta'ala fallahu yaqhuruka ila muradihi ta'ala. Karena mustahil ada tempat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala yang memaksamu kepada yang dikehendakinya Allah, yang maha luhur, yang maha tinggi. Jadi mustahil Allah ini bertempat, karena Allah maha kuasa. Allah ini tidak bertempat, ya, dimanapun berada, ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa iblisu laknatullah yad'uka ila tarkid dunya. Ingat nih, maka iblis itu yang Allah murkai, yang Allah laknat, menyeru iblis kepadamu kepada meninggalkan agama, kepada meninggalkan syariat. Gimana caranya ini agar nih orang nih bisa ninggalin syariat? Wan nafsu al ammaratu bisu yad'uka ilal ma'siyah. Sedangkan nafsu kita nih, nafsu nih beda sama hawa, nafsu kita. Nafsu yang mana? Nafsu yang banyak menyuruh dengan kejahatan, menyuruh nafsu kepadamu kepada perbuatan maksiat. Ini nafsu kita ini ngajakinnya pengennya maksiat aja. Pengennya tuh an-nafsul ammarah. An-nafsul ammarah. Innan nafsa la ammaratum bisu. Mudah-mudahan bukan nafsu ammarah yang kita miliki. Karena nafsu ini terbaginya ada 3. Ada nafsu namanya ammarah bisu, ada nafsu namanya lawwamah, ada nafsul mutmainnah. Nafsu yang tenang. Kenapa? Karena terjaga dia. Isinya tadi zikir, istighfar, selawat. Makanya lidah jangan pernah kering, basahin dengan bacaan sholawat. Ya 1000 dah sehari. Sehari 1000 gampang kan? Sholat ada berapa waktu? 5. Kalau satu waktu 200, 5 jadi 1000. Itu paling ringan, itu dosis paling ringan. Katanya Pak Icang kecil, gampang tuh, bersantai. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam, gampang Pak. Sebab dahsyatnya selawat, malaikat aja tuh bisa tahu tetesan hujan isinya ada berapa, dia tahu. Yang Allah turunin tetesan hujan jumlahnya, malaikat tahu. Tapi ketika ngitung pahala selawat, maka dia nggak mampu ngitung. Kenapa? 1 selawat dibalas 10. Kalau Bapak baca selawat 1000, ngitunginya gimana itu? Ribet yang ngitunginya. Nah, itulah dahsyatnya selawat. Wah, ini mah kisah nyata ya, kisah nyata nih. Ini ceritanya nih, adenya lagi kesurupan, lakinya bantuin, malah kedua-duanya kesurupan. Mamangnya nelpon minta tolong, selesai nelpon mamangnya kesurupan juga. Masya Allah, 3-tiganya kesurupan, merembet, ya kan? Kan saya bilang, saya kagak bisa apa-apa. Tapi ketika ada orang datang minta tolong, kita kan yang namanya minta bantuan, dia berarti minta bantuan kita. Kita mau bodo amat, mau bisa, mau enggak, mau sembuh, mau enggak. Kita yang penting datang dulu. Urusan sembuh, urusan bisa, urusan itu belakangan. So bisa jadi ini Allah yang ngontak lewat manusia itu Pak. Selesai kita baca hadroh, hadroh itu apa ya? Baca doa gitu, ngirimin hadratin Nabi ila hadrati wali ila banyak. Habis itu kita tutup tuh. Masih sadar nih perempuan nih. Kita bilang, Bu, mulutnya bilang Allah, hatinya selawat ya. Gitu. Jadi udah kelamaan kali saya baca hadrat gitu kan. Siapa aja saya kirimin sih. Gitu kan. Pokoknya siapa aja udah kita kirim-kirimin, orang tua dia, kakeknya dia.
Begitu kita bilang mulutnya Allah, hatinya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Terus aja Bu, mulutnya Allah, hatinya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Coba Bu, Allah, dia tidur. Ngantuk kali ya, kecapean dengerin kita zikir kali. Itu tidur. Alhamdulillah. Jadi mulut kita baca Allah, hati kita berselawat. Dibalik boleh? Boleh. Mulut kita selawat, hati kita bilang Allah. Dibolak-balik aja tuh Pak. Karena enggak ada amalan paling dahsyat kecuali bacaan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu Pak. Silakan mau coba testimoni. Kelar urusan apa aja pakai selawat. Pakai selawat. Sedikit aja ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini di rumah udah nungguin. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, kumpul kita silaturahim, zikir kita, semuanya mudah-mudahan diganti pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afa minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.